Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Pada kisah yang lalu diceritakan, sekelompok barisan pejuang Indraprasta dari golongan hitam tengah sibuk meraih imbalannya sendiri-sendiri dengan mengganggu penduduk. Lepaskan! Rupanya kau tidak berbeda dengan kawan-kawanmu yang lain. Lepaskan! Bukankah kau ingin meminta perlindungan dariku? Jika begitu, di semak-semak taman itu kau akan mendapatkannya. Lepaskan aku! Jangan ganggu aku! Kalian biadab! Kalian telah membunuh suamiku! Sementara itu Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Mamangkuraya yang tengah berkeliling kota raja melihat kejadian itu. Cempaka yang telah menjadi seorang gadis muda lebih merasakan gejolak penghinaan atas kaumnya. Karena itu sebelum mendapatkan izin dari kakeknya dan juga Raden Purbaya, Cempaka melesat menyerang laki-laki cabul yang dipanggil dengan nama Puncang. Siapa kau? Mengapa kau tiba-tiba saja menyerangku? Aku datang untuk memberikan ajaran pada laki-laki cabul seperti dirimu. Ayo, bangun lagi. Belum puas hatiku sebelum membuat patah kaki tanganmu. Kakang! Kakang datang! Tolong! Rupanya kau ingin menyelamatkan dirimu dari tanganku dengan bantuan kawan-kawanmu. Baiklah, kutunggu mereka agar cepat selesai tugas-tugasku menyelesaikan manusia-manusia liar seperti kalian. Ada apa di Muncang? Siapakah wanita muda ini? Entahlah Kakang, tiba-tiba saja dia datang dan menggangguku. Siapakah kau ini, anak usil? Mengapa kau berani bersikap seperti ini pada kami, kelompok dari Tangkupan Perahu? Siapakah kalian? Jika berani berbuat tidak tahu malu dan berbuat liar, mengganggu wanita, aku akan menghajar kalian. Ayo, majulah jika kalian ingin membela laki-laki itu. Setan, kau benar-benar keterlaluan, Nona. Hanya kau memiliki kepandaian, Nona kecil. Tapi jangan harap kau akan dapat lolos dari tempat ini. Hei! Kumpul nggak di sini? Tangkap dan akan kita beri ajaran. Kalian hebat sekali. Laki-laki yang hebat mengeroyok wanita seperti diriku. Kalian hebat sekali. Baiklah, kalian semua akan kuberi pelajaran. Cempaka yang menjadi berang melihat sikap Puncang pada ibu muda itu menumpahkan seluruh kemarahannya pada laki-laki yang menyerangnya. Dan beberapa saat saja seluruh laki-laki yang mengeroyoknya itu jatuh berkelimpangan merintih kesakitan. Bangkitlah kalian jika kalian masih mampu. Nah, sekarang
Bangkitlah pengecut. Mengapa kau diam dan duduk saja di situ? Ayo, bangkit dan pertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Kau telah membunuh keluarga wanita itu. Tidak, bukan saya yang membunuhnya. Bukan saya. Tapi siapa? Kawan saya. Sama saja. Kau harus mempertanggungjawabkannya. Sudahlah Cempaka. Kita tinggalkan saja tempat ini sebelum kita terlibat terlalu jauh dengan para prajurit Indraprasta. Baiklah, Kek. Awas, aku akan membunuhmu. Jika suatu saat aku bertemu denganmu, lakukan perbuatan seperti kalian ini. Demikianlah Raden Purbaya, Cempaka dan Mamangkuraya berkeliling kota raja. Tidak sedikit mereka terlibat dengan persoalan yang sama. Mereka terus berkeliling sampai akhirnya. Kita beristirahat di sini, cucu. Kalian pasti sudah teramat lelah sekali. Berkali-kali terlibat persoalan dengan para prajurit Indraprasta. Mengapa yang terjadi seperti itu, Kek? Mengapa manusia-manusia itu menjadi sedemikian liarnya? Tidak ragu untuk membunuh, merampok, dan menyiksa sesamanya. Ya, itulah perang, cucu. Perang yang mampu merubah sikap seseorang. Perang yang ditakuti oleh ayahandamu akan keterlibatan dirimu. Perang yang mempunyai kekuatan hitam, misteri hitam sejak zaman dulu kala. Aku berjanji, Kek. Jika kelak aku menjadi seorang penguasa, aku akan menghindarkan segala macam bentuk perang sedapat-dapatnya. Aku tidak tahan melihat akhir dari peperangan yang akan membekas hingga belasan tahun. Ya, Raden pasti akan melakukannya. Raden pasti akan menjadi seorang raja yang bijaksana. Saya percaya Karang Sedana kelak akan menjadi sebuah kerajaan yang aman dan tentram selamanya, jauh dari gangguan-gangguan orang-orang jahat. Karang Sedana akan tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar karena kebijaksanaan Raden. Aku akan menciptakan keadaan seperti itu. Aku akan menciptakannya. Sebuah kerajaan yang aman, tentram, di mana rakyatku merasakan ketenangan hidup. Aku akan menciptakannya. Aku merasakan getaran dadaku semakin menjadi kuat mendengar kata-kata Purbaya. Agaknya kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuhnya kini tampil kembali karena tersentuh perasaan yang terdalam melihat peristiwa demi peristiwa akibat peperangan. Aku yakin cucuku Purbaya dan Cempaka kelak tampil sebagai tokoh utama dalam percaturan kedamaian di tanah Pasundan. Demikianlah Raden Purbaya, Cempaka dan Mamangkuraya beristirahat di salah satu sudut yang sunyi di kota Raja Galuh. Malam menjadi semakin larut. Dari atas tembok kota raja yang tak jauh dari tempat mereka bersembunyi, berkelebat 3 bayangan menuju ke tengah kota raja. Mamangkuraya yang bermata jeli sempat melihat bayangan tersebut. Siamista, Anting Wulan, dan seorang laki-laki yang tidak kukenal. Akan kemanakah gadis itu? Purbaya, Cempaka, ayo ikut aku. Yuk. Akan kemanakah kita, Kek? Jangan menimbulkan suara. Di depan kita aku melihat Anting Wulan yang tengah berjalan dengan Resi Amista. Iya, Bibi Anting Wulan berjalan dengan Resi Amista. Orang itu menawan Anting Wulan. Oh, tidak. Kulihat mereka berjalan beriringan. Ayolah. Itu dia di depan kita. Aku tidak mengenal laki-laki yang berada di sampingnya itu. Itu adalah Raden Kuda Moksa. Aneh, mengapa Bibi Wulan bisa berjalan beriringan dengan mereka, dengan Resi Amista yang menjadi musuh utamanya? Aneh sekali. Mereka agaknya menuju istana Indraprasta. Iya, benar Raden. Kek, apakah
mungkin Bibi Anting Wulan tidak sadarkan diri karena pengaruh suatu ilmu hitam? Entahlah, aku tidak tahu, Cempaka. Tapi kukira terlalu sulit untuk menundukkan anak itu. Sekalipun itu Resi Amista, gadis itu mempunyai gerakan yang cepat. Dengan mudah ia akan dapat melarikan diri jika ia mau. Itu Kek. Dia kini memasuki istana. Iya. Bagaimana sekarang kita, Kek? Apakah kita akan bersembunyi di atas atap ini? Lalu, apakah yang akan kita perbuat, Kek? Begini, aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka di dalam sana dengan aji 4 arah pembeda gerak. Kalian jagalah tempat ini baik-baik, ya? Baik, Kek. Kau datang, Amoksa, Amista. Kau mau apa kau datang kemari? Maafkan saya, Kakang Prabu. Anting Wulan bukanlah musuh kita. Dia adalah putri hamba. Bukan musuh. Tahukah kau tadi sore apa yang telah dia lakukan padaku? Anakmu itu telah menempurku dan membunuh Ki Prabangkara. Benarkah demikian, Wulan? Aku hanya ingin membebaskan kakek Bungkur. Nah, apakah orang yang telah membantu dan membebaskan musuh-musuh kita pantas untuk menjadi kawan? Prabu Sana telah jauh meninggalkan wilayah Galuh saat ini. Kau tidak menangkapnya? Kau tidak bertemu dengannya? Tuan Rangga tidak memerintahkan hamba untuk itu. Tuan Rangga membiarkan Prabu Sana meninggalkan tempat di mana kami bertemu. Setan, pengkhianat. Kenapa kau membiarkannya pergi, Rangga? Kenapa? Bukankah Sana adalah musuhmu? Bukankah kau mendendam kepadanya? Ampun. Ampunkanlah hamba, Kakang Prabu. Biarlah, karena semua ini hamba mohon diri. Biarlah hamba tidak menerima semua imbalan yang tuanku janjikan. Hamba mohon diri dan ingin mengasingkan diri bersama dengan putri hamba, Anting Wulan. Pengkhianat kalian semua. Kau tidak beda dengan putrimu. Kau bekerja padaku, tapi kau akan memukulku dari belakang. Sama sekali hamba tidak berani, tuanku. Hamba tidak berani. Tapi kau telah berani melepaskan laki-laki itu, melepaskan Kakang Sana. Amista, tangkap manusia itu. Kakang Prabu. Sudahlah, Ayahanda. Ayahanda telah salah memilih junjungan. Manusia tidak tahu berterima kasih ini tidak sepantasnya menjadi tempat mengabdi. Bukankah benar yang saya katakan dulu? Amista, tangkap kedua ayah dan anak itu. Baik, tuanku. Kali ini, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk membunuhmu, pencuri licik. Selama aku berada di sini, apakah kau akan mampu, anak manis? Kita lihat saja. Kita lihat, apakah sekarang, saat ini juga, kau masih akan dapat menepuk dada dan membanggakan aji 5 bayang-bayangmu itu. Kau selalu tampil dengan kesombonganmu, Nona Muda. Aku pun kali ini tidak ada minat untuk membiarkanmu pergi dengan selamat. Delaga. Bagaimana, Kek? Apa yang terjadi di dalam istana itu? Wulan kini terlibat pertempuran dengan resi asing itu. Dan Raden Rangga atau Raden Kuda Moksa adalah ayahandanya. Dan Raden Rangga pun kini mendapat ancaman dari Prabu Sora. Kita harus menolong anak itu. 5 bayang-bayang tidak akan mungkin dihadapinya. Ayolah, cepat, Kek.
akan memasuki istana itu tanpa membuat keributan, Cempaka. Baik, saya mengerti, Kek. Aku tidak memberi ampun lagi padamu, Nona Manis. Karena Sang Prabu Sora pun demikian. Tunggu, Amista. Jangan kau bunuh gadis itu. Aku membutuhkannya. Bunuhlah ayahnya. Baiklah, tuanku. Biarlah kita hadapi bersama-sama resi asing itu, Wulan. Mundurlah, Ayahanda. Aku sanggup untuk menundukkan resi asing ini. Percayalah. Tapi Haji 5 bayang-bayangnya itu. Percayalah, Ayahanda. Saat ini saya tidak menjadi gentar menghadapinya. Mundurlah jauh-jauh. Baiklah. Berhati-hatilah, Wulan. Terima kasih, Ayahanda. Hup! Ayolah, Resi Amista. Kenapa kau hanya diam saja di situ? Aku memberikan kesempatan padamu seluas-luasnya untuk menyiapkan dirimu agar kau menjadi puas ku kalahkan. Hup! Iya! Iya! Gerak serangan Anting Wulan sangatlah mengejutkan Resi Amista. Akan tetapi, resi asing itu tidaklah menjadi ketakutan. Ia masih mempunyai keyakinan akan kehebatan dari Aji 5 bayang-bayangnya. Karena itu, tanpa sedikit kekhawatiran pun, Resi Amista menyerang, mengepung dengan 5 bentuknya. Serangan-serangannya memaksa gadis dari padepokan Gua Larang itu untuk tetap waspada. Hendak kemanakah kau, Nona Manis? Mempersiapkan kuburan untukmu. Hiat! Hiat! Gadis itu mengetahui kelemahanku. Dan dia mampu melancarkan sejurus serangan ke-5 bentukku. Bagaimana keadaanmu, Amista? Hamba tidak apa-apa. Hamba masih sanggup untuk melancarkan serangan pada anak liar itu. Hup! Dengan tertatih-tatih, 5 bentuk itu bangkit kembali dan kemudian bersiap untuk menghadapi Anting Wulan yang berdiri tegak tak jauh di hadapannya. Bagaimana, Amista? Apakah 5 bayang-bayang tetap akan kau bangga-banggakan? Tidak sulit lagi bagiku kini untuk menjatuhkanmu. Kita lanjutkan kembali pertarungan ini. Biarlah akan ku temani kau, Amista. Kita tundukkan gadis itu bersama-sama. Tapi... Sudahlah, jangan kau bersikap sombong, Amista. Itu jelas-jelas memiliki kepandaian yang tinggi. Tidak tahu malu. Tuanku adalah seorang raja besar. Masa akan mengeroyok seorang gadis kecil seperti itu? Pandu Panjana, kau tahanlah, Rangga. Biar aku mencoba mendudukan gadis ini bersama dengan Resi Amista. Marilah, Amista. Pengecut. Hadapi aku, Amista. Sora. Jangan ganggu mereka, Tuan Rangga. Tuan kini menjadi bagian saya. Setan, kubunuh kau. Pertempuran pun kini menjadi 2 kelompok. Angin pukulan yang ditimbulkan oleh kelompok Anting Wulan membuat ruangan yang besar itu terasa sempit. Dinding-dinding bangsal berderak hancur tersambar angin pukulan Banyu Cakrabuana dari Anting Wulan dan Prabu Sora. Merasakan hal tersebut, Anting Wulan kemudian melompat tinggi, menjebol atap bangsal utama, dan kemudian melenting keluar ke halaman depan istana. Beberapa saat saja halaman istana penuh dengan para prajurit yang berkumpul mengepung arena besar itu. Sementara itu, tanpa setahu mereka, 3 pasang mata mengintai menyaksikan pertempuran itu. Jagat Dewa Batara, rupanya kepandaian gadis itu sudah meningkat jauh sekali. Gadis itu sudah mampu memecahkan Haji 5 bayang-bayang Resi Amista.
Jika kau tidak memberikan petunjuk, mungkin aku akan menjadi semakin jauh tertinggal dari orang-orang lain. Juga dari gadis muda itu, cucu. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kek? Tunggu dulu, cucu. Perkembangan kali ini justru membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kau lihatlah kali ini. Gadis itu akan menjadi kerepotan. Resi Amista saja sudah cukup membuatnya kerepotan. Kini ditambah lagi dengan kekuatan yang tidak kalah hebatnya dengan resi asing itu, Banyu Cakrabuana, yang hanya selapis lebih rendah di bawah ilmunya. Ya, benar, Kek. Walaupun resi itu sudah terluka, tapi Bibi Wulan tetap saja mendapat kesulitan. Iya, gerakan Bibi Wulan benar-benar luar biasa. Serangan 5 bentuk resi Amista dan Baginda Prabu Sora dapat dihindarkan. Hei, pencuri licik. Mengapa tidak juga kau keluarkan senjata curianmu itu? Hanya dengan mengandalkan Banyu Cakrabuana tingkat pertama saja, kau tidak akan dapat menundukkan aku. Akan kulihat hingga berapa lama lagi kau akan mampu bertahan. Ya. Tidak akan lebih dari 50 jurus lagi. Kau akan tunduk pada kami. Dan percayalah, kau tidak akan mendapatkan pengampunan dalam bentuk apapun. Kecuali dengan satu syarat. Kau mau memberitahukan aku dari mana mendapatkan aji Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Dari mana kau berhasil mendapatkan aji yang sangat langka itu? Agaknya kau benar-benar telah kehilangan senjata curianmu itu, Prabu Sora. Senjata itu kelak akan kuambil dari bocah-bocah itu. Tidak terlalu sulit bagiku untuk menekan Karang Sedana dan juga Banyu Cakrabuana yang kau miliki. Bocah-bocah? Karang Sedana? Apakah maksudmu kujang pusakaku berada di tangan Raden Purbaya? Janganlah banyak memikirkan senjata itu. Kau sudah tidak akan memerlukannya lagi. Hoi! Jauhilah gadis itu, Amista! Lakas, tidak ada yang dapat menggantikan Resi Amista untuk berpasangan denganku menghadapi gadis ini. Sekarang kau akan menerima pembalasanku. Bantu aku! Ayolah kalian semua! Mendengar teriakan Prabu Sora, para perwira utama yang berada di sekitar halaman itu bersama dengan para tokoh-tokoh golongan hitam menghambur maju dan menyerang Anting Wulan. Beberapa saat Baginda dapat menarik nafas dan kemudian memerintahkan pasukan panahnya untuk segera bersiap. Mundurlah kalian semua. Yang ketiga manusia itu menghadapi pasukan panah Indraprasta. Mundur! Lepaskan anak panah! Tanpa mempedulikan orang-orangnya lagi, Baginda Prabu Sora menjatuhkan perintah pada barisan pasukan panahnya. Dan seketika itu juga, ratusan batang anak panah melesat bagaikan hujan menyerang Mamangkuraya, Anting Wulan, Raden Kuda Amoksa, dan juga Resi Amista dan kelompok tokoh-tokoh Indraprasta. Terus! Jangan berikan kesempatan mereka untuk bernapas. Jadikan 5 barisan. Siapkan lebih banyak anak panah. Serang terus! Dengan kepandaiannya yang mapan, Anting Wulan berusaha untuk menghindarkan diri dari hujan anak panah. Demikian juga Mamangkuraya dan Resi Amista. Pertempuran di antara mereka terhenti sesaat. Seluruh arena disibuki oleh anak panah yang menyerang tanpa memilih kawan dan lawan. Korban mulai berjatuhan. Beberapa tokoh dari Indraprasta yang merupakan lawan Anting Wulan mulai menjadi sasaran anak-anak panah. Dari sebuah anak panah yang mengganggu konsentrasinya, hingga akhirnya belasan anak panah menghiasi tubuhnya. Di tengah arena ini, hanyalah tinggal aku
Resi Amista dan cucuku beserta ayahandanya, Ki Pandu Panjana berhasil keluar dari arena dengan beberapa anak panah di pundaknya. Celaka, Ki Rangga terluka. Ayahanda! Anting Wulan melesat mendekati ayahandanya tanpa menghiraukan lagi beberapa anak panah yang menghujani dirinya. Ketika keadaan menjadi semakin berbahaya bagi keselamatan Anting Wulan dan ayahandanya, tiba-tiba barisan anak panah menjadi goyah. Satu persatu secara cepat bergelimpangan terkena pukulan dari dua bayangan laki-laki dan perempuan. Hingga sesaat hujan anak panah menjadi semakin mengendor. Oh, setan! Setan, kau anak iblis! Lalu kalian... Yat! 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 Hoi, Purbaya! Tinggalkan istana ini! Melihat serangan anak panah yang mengendor, Mamang Kuraya melesat meraih tubuh ayah dan anak dan kemudian melompat tinggi meninggalkan istana. Sementara itu, Raden Purbaya dan Cempaka menghadapi Prabu Sora yang menyerangnya bagaikan setan kelaparan. Resi Amista yang kini tidak memiliki lawan bersiap untuk membantu menyerang kedua bocah yang tengah bertempur berpasangan. Akan tetapi, belum lagi resi itu melibatkan diri. Kemudian melesat meninggalkan halaman depan istana, membiarkan Prabu Sora yang tengah mendesak kedua bocah kecil itu untuk menjenguk ke belakang istana. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan ramai lagi dari arah samping timur istana. Pengikut-pengikut Kakang sana. Biarlah kelak aku akan mencari bocah ini di karang sedana. Biarlah kali ini kau kuampuni bocah-bocah. Tapi lain kali aku akan mencarimu ke karang sedana. Kita tinggalkan tempat ini. Raden Purbaya dan Cempaka berhasil meninggalkan istana Galuh. Sementara itu di belakang istana, tidak ada pasukan ataupun kelompok orang yang menyerang. Setan, pastilah ini hanya siasat beberapa orang kawan dari mereka yang ingin mengalihkan perhatian. Di mana para pengacau itu, Amista? Tuanku telah meninggalkan kedua bocah itu. Iya, kau tidak ingin istanaku hancur dibuat olehnya. Cepat, padamkan apinya. Tidak ada sekelompok pengacau di sini. Ini semua hanyalah siasat 1-2 orang kawan mereka untuk mengalihkan perhatian kita. Oh, setan iblis licik. Mereka telah memperdaya aku. Awas kalian. Kalian telah mencari perkara dengan aku, penguasa besar di tanah Pasundan ini. Satu saat, satu persatu dari kalian akan mendapatkan balasan dariku. Setan! Kedua ilmu cucuku secara berpasangan pasti akan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dirinya dalam waktu beberapa saat. Aku akan menyembunyikan kedua ayah dan anak ini dan kemudian kembali ke istana.
keadaan gadis ini juga sangat parah. Apakah aku akan dapat meninggalkannya? Tapi aku tidak mungkin membiarkan kedua cucuku di dalam istana itu dikepung oleh para tokoh-tokoh sakti. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini. Maaf Nona, aku akan meninggalkanmu beberapa saat. Aku akan kembali sebentar setelah menolong kedua cucuku itu. Kakek, tunggu! Oh, kau itukah cucu? Iya, ini kami berdua, Kek. Bagaimana kalian bisa lepas dari tangan Prabu Sora? Terjadi kekacauan di sana, Kek. Ada sekelompok orang yang menyerang istana. Dan Prabu Sora meninggalkan kami, Kek. Mengapa sangat kebetulan sekali. Pastilah itu hanya sekedar usaha untuk menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kita. Tapi siapa mereka itu? Entahlah. Di manakah Bibi Ulan dan ayahandanya? Oh, iya. Aku hampir saja melupakannya. Itu mereka aku tinggalkan di semak-semak. Iya, aku akan mengobatinya. Sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan air hangat di tempat seperti ini. Kek, mungkin kita dapat membawanya ke desa terdekat. Iya. Tapi aku harus melakukan pertolongan pertama dulu. Jalan darahnya sudah berhasil kututup. Sekarang aku akan mencoba untuk mengeluarkan anak panahnya. Kalian carilah air untuk membersihkan luka-luka gadis ini. Kau tunggulah di sini, Kak. Siapa tahu kakek membutuhkan pertolongan lain. Aku akan mencari air itu sendiri. Raden Purbaya meninggalkan kakeknya dan Cempaka. Sementara itu, Anting Wulan yang mulai menjadi sadar mencari ayahandanya. Ayahanda. Di manakah kau? Kau berada di sini. Dan itu ayahandamu berada di sampingmu. Kek, bagaimanakah keadaan ayahandaku? Tidak berbeda dengan dirimu. Dia masih terkapar tak sadarkan diri. Tolonglah dia. Tolonglah ayahandaku, Kek. Aku masih memiliki kekuatan untuk menahan rasa sakit ini. Cobalah kakek tolong ayahandaku. Iya, baiklah. Akan kulihat keadaan ayahandamu. Laki-laki ini masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Aku akan mencoba membantu kesadarannya dengan mengurut urat-urat punggung dan seputar lehernya. Anak panah ini menggangguku untuk mengurut punggungnya. Apakah tidak sebaiknya dicabut dulu anak panah itu? Berbahaya sekali jika aku mencabut anak-anak panah ini dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti ini. Jika ada urat-urat penting yang tersangkut mata anak panah ini, tidak, aku tidak akan mengetahuinya. Berhasil. Tuan Rangga, apakah kau dapat mendengar kata-kataku? Iya. Siapakah kau ini? Di manakah anakku Wulan? Aku adalah Mamang Kuraya. Dan putrimu Wulan ada bersamamu di sini. Dia memintaku untuk menolongmu. Saat ini dia mengalami luka yang hampir tidak berbeda dengan dirimu. Bersiaplah.
Aku akan mencoba untuk melepaskan anak panah yang bersarang di seluruh tubuhmu. 5 anak panah bersarang di tubuhmu. Hentikan. Kau tolonglah dulu anakku. Selamatkanlah dirinya. Diriku yang sudah tua seperti ini tidak berarti sama sekali. Kau katakan tua tidak berarti. Aku jauh lebih tua darimu. Macam-macam saja. Jika kalian saling lempar seperti ini, kalian berdua justru akan mati bersama-sama. Dengarlah, anakmu memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih baik dari dirimu. Nah, sekarang diam sajalah. Tenanglah. Aku akan mencoba untuk mencabut anak-anak panah ini. Satu anak panah telah kucabut. Aku akan mencoba mencabut yang lainnya. Satu persatu, Mamang Kuraya mencabut anak panah di tubuh Raden Kuda Moksa, atau juga yang dikenal dengan nama Raden Rangga. Sementara itu, Raden Purbaya menembus kegelapan hutan untuk mencari air. Di manakah aku akan mendapatkan air? Aku akan coba mengarahkan pendengaranku. Sepertinya aku mendengar suara air beberapa puluh tombak di depanku. Aku akan ke sana. Untung lautan ini tidak terlalu gelap. Bintang serta bulan itu memberikan cahaya yang cukup untukku menjelajahi hutan ini. Celaka. Bagaimana aku dapat membawa air ini? Dengan daun-daun besarkah? Baiklah. Aku akan membuat tangguk untuk air itu dari daun-daun yang besar. Di manakah aku akan bisa mendapatkan daun besar? Hei, siapakah itu? Aku melihat bayang-bayang 3 orang yang sedang bergerak-gerak di sana. Bayang-bayang itu mendekati kemari. Sepertinya aku mengenal mereka. Itu yang guru, yang Resi Wanayasa, dan Paman Saka serta Paman Seta. Paman Saka, yang guru. Siapakah kau ini? Yang guru, aku Purbaya. Hei, benarkah kau ini Purbaya? Benar, Eyang. Saya adalah Purbaya. Oh, kau benar Purbaya. Lalu di manakah Anting Wulan? Kukira kau pastilah bersamanya. Benar, Eyang. Kami memang bersama-sama. Marilah, jika yang guru ingin melihat keadaannya. Bibi Wulan terluka dan saya diperintahkan oleh kakek Mamang Kuraya untuk mencari air untuk membersihkan lukanya. Oh, baiklah. Ayo, kau ambilkan air. Kita akan segera ke sana. Baik, tapi saya akan membuat tangguk untuk membawa airnya. Oh, Seta. Iya. Kau naiklah ke atas. Turunkan kelapa beberapa butir ya. Baik, Eyang. Raden Setakeling segera melenting naik ke atas pohon kelapa. Beberapa saat saja, beberapa butir kelapa sudah berjatuhan di sekitar mereka. Yang guru cerdik sekali. Ya, dengan beberapa butir kelapa, kita akan dapat membawa air yang cukup banyak. Buka dan tukar airnya dengan air parit kecil itu. Baik, Guru. Marilah ku bantu Kakang. Ya. Ini adalah tugasku. Bibi Wulan pasti akan gembira sekali melihat kedatangan Eyang Guru. Marilah.
Itu dia, di sana. Ayahanda. Oh, Guru. Terimalah sembah sujud muridmu ini. Bangkitlah, Wanayasa. Bangkitlah. Itu muridmu. Kau uruslah dia. Aku merasa sudah terlalu tua untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Apa yang telah terjadi dengan muridku, Guru? Dan siapa itu laki-laki yang ditangisinya? Itulah ayahanda yang baru dijumpainya. Dan kini ayahnya telah tewas. Aku tidak berhasil menyelamatkannya. Tubuhnya dihiasi dengan 5 anak panah. Dia meninggal setelah kulepaskan anak panah terakhir dari dadanya. Ya, tubuhnya pun terluka cukup parah. Nah, kau uruslah anak itu. Baiklah, Guru. Ini memanglah kewajibanku, Guru. Iya. Yang Guru. Wulan anakku. Ini aku, gurumu, Nak. Ayahanda saya yang sebenarnya. Ini adalah orang tua saya. Dia telah tewas karena kebiadaban Prabu Sora. Dia telah tewas karena Raja Biadab. Aku harus membalaskan semua ini. Kita harus menolongnya. Tapi tidak di tempat ini. Saya akan membawa dan mengubur mayat ayahandanya di tempat ibundanya dikebumikan. Baiklah. Kau bantulah kakangmu, Saka. Setelah selesai, kalian dapat mencariku di desa sebelah barat hutan ini. Ya, Guru. Di desa pertama yang terdekat dari tempat ini, kalian dapat menemukanku. Guru, aku pergi untuk menolongnya. Ayah, kau bawalah anak itu. Nanti aku akan menjenguk keadaannya dan menjelaskan tentang beberapa hal padanya. Baiklah, aku pergi, Guru. Setelah Resi Wanayasa membawa pergi Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna membawa mayat Raden Rangga, suasana di tengah hutan yang gelap itu menjadi sunyi kembali. Kasihan sekali Bibi Wulan. Iya Raden. Kasihan sekali Bibi. Dalam waktu semalam saja, kedua orang tuanya telah tewas. Benar-benar menyedihkan. Ya. Kita harus bertemu. Setelah anak itu sehat kembali, dia harus mendapat penjelasan tentang senjata pusaka itu. Maksud kakek? Apakah kau tidak mengerti apa yang dibicarakan olehnya saat dia bertempur dengan Prabu Sora? Apakah itu berarti saya harus membuka dada saya untuk mengembalikan kujang pusaka itu, Kek? Iya. Apakah yang harus kami lakukan, Kek? Kami tidak ingin mencuri benda yang menjadi milik Bibi Wulan. Percayalah. Percayalah cucu-cucuku. Senjata itu memang sudah berjodoh dengan kalian. Senjata itu pasti akan menjadi milik kalian untuk selamanya. Tapi senjata itu bukanlah milik kami. Senjata itu adalah milik Bibi Wulan. Bagaimana mungkin kami akan memilikinya, Kek? Tidak. Senjata itu adalah senjata pusaka yang memiliki kekuatan khusus, yang mempunyai perbawa khusus. Dia adalah dia. Dia tidak menjadi milik siapa-siapa.
Dia akan datang dan pergi sesuka hatinya. Dan dia akan menentukan sendiri siapa yang akan menjadi tuannya. Dan kalianlah yang dipilihnya. Jadi Anting Wulan tidak dapat menuntut siapa-siapa. Ternyata senjata kujang Cakrabuana merupakan sepasang senjata pusaka. Sepasang senjata pusaka? Ya. Apa maksud kakek? Kujang pusaka dan sarungnya merupakan dua kekuatan yang masing-masing mempunyai kekhasan yang khusus. Tapi, bagaimana kakek mengetahui semua itu, kek? Karena dia berpisah, akan tetapi tetap memilih pasangan seperti kalian. Maksud kakek? Apa maksud kakek? Sudahlah. Kelak kalian akan mengerti nanti. Pada saatnya semua akan menjadi jelas bagi kalian. Nah, marilah kita mencari tempat di desa itu untuk beristirahat. Kalian berdua pasti sudah sangat lelah sekali. Lihat, hampir semalam-malaman kalian tidak beristirahat. Sebentar lagi pasti hari akan menjadi terang. Fajar mulai membiaskan sinarnya di ufuk timur. Nah, ayolah. Kau sudah bangun, cucu. Cucilah tubuhmu di parit itu. Di manakah kita ini berada? Apakah kita berada pada desa yang sama di mana Eyang Guru Hanayasa membawa Bibi Ulan? Entahlah, aku tidak tahu. Apakah kau ingin wajahmu sekotor itu melakukan perjalanan? Bersihkanlah wajah dan tubuhmu itu dulu. Jika kau memang memerlukannya, bersihkan pula bajumu itu. Bersihkan baju? Iya, cuci maksudku. Kau cucilah bajumu yang sebelah dalam itu. Sementara kau dapat memakai baju luarmu. Tidak berapa lama pakaianmu akan kering. Tapi bagaimana dengan Bibi Ulan? Hanayasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka muridnya itu. Sedangkan untuk mengeringkan pakaianmu pada terik matahari seperti ini hanya membutuhkan waktu yang tidak lama. Kita dapat menunggu pakaianmu kering sambil beristirahat. Baiklah, kek. Aku akan mandi dan mencuci pakaianku. Iya. Tapi, Kak Cempaka? Apa maumu? Kau akan membangunkannya? Cempaka tidak pernah satu kali pun membangunkan kau tidur. Sudah biarkan saja. Dia masih merasa lelah. Kau mandi sajalah sana. Baiklah, kek. Beberapa saat setelah Raden Purbaya selesai mandi dan mencuci, Cempaka bangun dari tidurnya dan kemudian berganti cempaka yang kini membasuh tubuhnya di parit kecil itu. Setelah beberapa saat menunggu pakaian kering, mereka kemudian memasuki desa yang kini telah berada di hadapannya. Kalian bangun terlalu siang. Lihatlah itu. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Setelah kita menunggu keringnya pakaian Purbaya, kita akan mencoba bertanya pada laki-laki tua itu. Tentang Eyang Guru Hanayasa dan Bibi Ulan? Iya, tentu saja tentang mereka. Memangnya siapa yang sedang kita cari? Tapi, jika memang tentang Eyang Guru, mengapa kita tidak menemui kepala desanya saja, kek? Eyang Guru datang pada saat malam menjelang pagi. Bukan tidak mungkin, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali beberapa penduduk saja. Yaitu mereka yang menjadi tempat tumpangan Eyang Resi dan kepala desa yang pasti mendapatkan laporan darinya. Iya. Kau memang cerdik, Purbaya. Tapi kukira tidak ada salahnya jika kita bertanya pada mereka. Bukankah Hanayasa pasti akan mencari rumah terdekat?
Dan kita datang dari arah yang sama. Jadi bukan tidak mungkin Wanayasa berada di sekitar tempat ini. Nah, kau coba tanyakanlah tentang Wanayasa pada mereka, Cempaka. Baik, Kek. Saya akan menanyakannya. Kau duduklah di sini, Purbaya. Biarkan Cempaka saja yang menanyakannya. Ya, baiklah, Kek. Dari kejauhan, Mamang Kuraya memperhatikan Cempaka yang tengah menanyakan tentang Resi Wanayasa dan Anting Wulan. Bagaimana, Cempaka? Belum berapa lama, Eyang Resi telah meninggalkan desa ini bersama-sama dengan Paman Saka dan Paman Seta, Kek. Pastilah mereka kembali ke Gua Larang. Saya kira juga demikian, Raden. Mereka pasti kembali ke Gua Larang. Iya. Lalu, apa yang akan kita kerjakan, Kek? Ya, terserah pada cucu-cucu saja. Terutama padamu, Purbaya. Bukankah kau harus segera kembali ke Karangsedana? Iya, Kek. Tapi bukankah Gua Larang letaknya tidak berjauhan dari istana Karangsedana? Ya, Gua Larang terletak di perbatasan Galuh dan Karangsedana. Saat ini kita sedang berada di perbatasan Galuh Timur. Berarti kita akan menyusuri perbatasan Galuh hingga tiba di Gua Larang, baru kemudian kita akan memasuki Karangsedana. Marilah, Kek. Kita segera ke sana. Ya. Ayolah, Cempaka. Kemudian, mereka meneruskan perjalanannya menuju Gua Larang. Akan tetapi baru saja beberapa langkah mereka berjalan, dari kerumunan orang-orang di pinggir desa, terlihat seorang tua yang berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih, mengenakan sebuah topi caping yang cukup besar. Akan tetapi entah kenapa, tiba-tiba saja dada Mamang Kuraya bergetar. Dan kemudian bagaikan melihat setan di siang hari bolong, kakek Mahasakti itu menyambar tubuh kedua cucunya dan melesat kembali meninggalkan desa itu. Kek, ada apa, Kek? Mengapa kakek jadi seperti ketakutan? Kita harus meninggalkan desa itu. Kita akan meninggalkan desa itu. Kita harus meninggalkan desa itu. Ada apakah, Kek? Apakah ada iblis yang demikian menakutkan? Setelah berlari melalui beberapa desa, Mamang Kuraya berhenti dan dengan nafas yang terengah-engah dan wajah pucat pasi karena ketakutan, kakek itu jatuh terduduk. Ada apakah, Kek? Apa yang membuat kakek menjadi ketakutan seperti itu? Kakek benar-benar membuat kami berdebar ketakutan. Ada apakah, Kek? Dia pasti akan mencari-cari aku. Ya, pasti dia mencari-cari aku. Siapa dia, Kek? Dia yang pernah kuceritakan padamu. Dia yang telah kucuri kitabnya dan obat-obatan saktinya. Pil sakti itu. Diakah pendeta Sanata Dharma? Iya. Dialah pendeta Sanata Dharma. Lalu, apakah yang akan kakek lakukan sekarang? Ya, yang pasti menjauhi dia. Sejauh-jauhnya. Ya, sejauh-jauhnya. Kemana? Kemana sajalah. Kemana saja, Kek? Iya. Lalu, bagaimana dengan rencana kita ke Gua Larang, Kek? Iya. Kita akan ke sana, Cempaka. Tapi kita akan mencari jalan berputar. Ya, kita akan berputar. Kita akan mencari 3 ekor kuda di desa yang ramai. Kita akan membelinya di sana. Ayo. Tapi, di manakah kita akan menemukan desa yang ramai? Atau setidak-tidaknya sebuah kota yang cukup besar, Kek? Anak bodoh. Kita dikaruniai sebuah akal. Itu. Lihatlah, ada seorang petani. Mari kita akan menanyakan di mana letak desa yang ramai ataupun kota besar yang terdekat. Ayo. Kisanak.
apakah kau dapat menunjukkan desa yang ramai ataupun kota yang terdekat? Kisanak, apakah kau tuli? Aku bertanya padamu. Apa saja yang kau kerjakan selama ini, Kuraya? Kau Tuan Sanata Dharma. Maafkan aku. Maafkan aku, Tuan Sanata Dharma. Oh ya, lama sekali kita tidak bertemu, Kuraya. 15 tahun sudah berlalu. Iya, 15 tahun telah berlalu. Kembalilah bersamaku. Hulu Sungai Cirampang demikian sunyi dan menariknya. Kau pasti akan menyukainya. Kau sudah semakin tua. Kita akan berkumpul bersama-sama, juga jerangkung hidup. Bukankah kau menyukai tempat itu? Iya, Tuan Sanata Dharma. Saya menyukainya. Bagus. Rupanya Dewata Agung telah memberikan petunjuk padamu, Kuraya. Hei, bukankah kakek adalah Eyang Kaliman? Ya, kakek pastilah Eyang Kaliman. Ya, benar. Aku adalah Eyang Kaliman. Siapakah kau ini, bocah? Oh, pantas. Kakek sudah terlalu tua. Pantas. Ya. Siapakah kau ini? Apa maksudmu, bocah? Pantaslah kakek kini lupa pada saya. Kakek sudah terlalu tua hingga menjadi pikun. Cempaka. Maafkan murid saya itu, Tuan Sanata Dharma. Maafkan. Sungguh, Kek. Saya sudah mengenal baik Eyang Kaliman. Apakah Eyang sudah melupakan saya? Iya. Aku memang sudah terlalu tua dan menjadi pikun, bocah. Siapakah kau ini? Bilakah aku pernah berjumpa denganmu? Apakah kakek ingat peristiwa di Gua Tengkorak? Ketika itu, kakek menyelamatkan saya dari tangan Resi Girindasana, murid dari Jerangkong Hidup, Kek. Ya. Saat itu kau bersama dengan Anting Wulan, cucuku. Iya, dan saat itu kakek meminta saya agar datang ke hulu Sungai Rampang untuk berguru dengan kakek. Oh iya. Kau itu. Ya, kini aku mengingat semua itu. Lalu sekarang di manakah cucuku Anting Wulan? Apakah kau bertemu dan tahu di mana dia berada? Tentu saja saya tahu, Kek. Saya dapat menunjukkannya. Tapi tentu saja dengan satu syarat, Kek. Cempaka. Maafkan saya, Tuan Sanata Dharma. Saya pun dapat menunjukkannya. Kau tahu di mana cucuku Anting Wulan berada? Jika kau bertanya pada kakek Mamang Kuraya, berarti kau curang. Kau curang. Curang? Aku curang bagaimana, bocah? Iya, Eyang semula bertanya dengan saya, tapi sekarang berpindah pada orang lain. Iya, tentu saja. Dengan orang lain aku tidak mendapatkan syarat. Ya, jika begitu, bertanyalah pada kakek Mamang Kuraya. Dan dengan demikian, mulai saat ini, aku akan mengingat Eyang Kaliman seorang tua yang curang. Seorang tua yang hanya mau mencari untungnya saja. Sebenarnya apakah syaratmu itu, bocah? Katakanlah, Eyang akan mengabulkan permintaanku yang hanya cuma sebuah saja. Yang hanya satu saja, ya. Ya. Katakanlah, bocah, katakan. Tidak, Eyang harus berjanji dulu. Kak Cempaka. Maaf, Raden. Eyang Kaliman adalah seorang yang sangat bijaksana. Beliau pasti akan menolong kita, Raden. Beliau pasti akan meluluskan permintaan saya yang merupakan syaratnya. Ya. Baiklah, aku berjanji akan meluluskan permintaan kalian. Katakanlah, bocah. Saya melihat sikap kakek Mamang Kuraya demikian takutnya pada Eyang.
Untuk itu, jika memang kakek pernah membuat satu kesalahan, saya harap Eyang mau mengampuni dan memaafkannya. Benar, kakek pernah mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya itu, tentang kitab semadi Dewa Gila dan juga tentang pil sakti itu. Ya, kau mungkin benar-benar telah menyesal, Kuraya, karena kau tidak ragu untuk mengakui dan menceritakan perbuatan kotormu itu. Baiklah, aku ampuni dirimu. Terima kasih Tuan Sanata Dharma. Terima kasih. Nah, sekarang di manakah cucuku Wulan? Saya pun sekarang hendak menemuinya, kakek. Dia semula berjanji dengan saya akan bertemu di desa di mana Eyang muncul tadi. Tapi ketika saya mencoba menemuinya, dia telah pergi meninggalkan desa itu menuju Gua Larang, Eyang. Gua Larang? Gua Larang? Iya, Bibi Wulan saat ini dalam keadaan luka parah, Eyang. Oh, baiklah, aku akan melihatnya ke sana. Selamat tinggal. Terima kasih Tuan Sanata Dharma. Satu hal yang harus kau ingat, Kuraya. Aku akan hadir dan menghukummu jika kau kembali berbuat anggara murka sebagaimana jerangkong hidup. Terima kasih cucuku Cempaka. Terima kasih. Kau telah menolongku dari tangan Resi Sanata Dharma. Jika saja tidak kau tolong, aku mungkin saat ini sudah diantarnya kembali ke tempat asalku di hulu sungai Cirampang. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan kita, Kek. Iya, kita akan mencari desa yang ramai atau kota untuk membeli 3 ekor kuda. Tapi, apakah kakek memiliki uang? Apa yang harus kita khawatirkan? Perhiasan yang melingkar di tangan cucuku Purbaya akan dapat membeli lebih dari 10 ekor kuda. Ayo. Menurut orang yang kita tanyakan tadi, penjualan kuda berada di pasar, di sudut jalan sana. Kakek memerlukan gelang ini? Tidak, aku tidak memerlukannya. Aku masih memiliki simpanan uang untuk membeli 3 ekor kuda. Dari mana kakek mendapatkannya? Apa pedulimu jika aku mencuri, cucu? Pokoknya, aku tidak akan melakukannya pada orang-orang yang mendapatkan harta mereka secara halal. Aku mengambil sebagian dari harta mereka, yaitu pembesar-pembesar atau saudagar-saudagar pemeras rakyat. Dan aku pun tidak mempergunakannya sendiri. Sebagian dari uang yang kudapatkan, kuberikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apapun bentuknya, pencurian itu tidaklah baik, Kek. Tapi, biarlah Dewata Agung yang menilainya. Kita manusia tidak dapat menentukan baik atau buruknya untuk hal seperti itu. Kek, itu di sana banyak terdapat kuda-kuda yang mungkin diperdagangkan, Kek. Oh, ya. Kisanak, kaukah pemilik kuda-kuda ini? Benar, Kisanak. Apakah kau memerlukan kuda untuk melakukan perjalanan? Iya. Apakah kau tidak memiliki kuda-kuda yang lebih baik lagi? Apa maksudmu, Kisanak? Kuda ini masih kurang baik, Jika kuda seperti itu yang kau cari, carilah di Istana Galuh, Kisanak. Kau dapat mencuri kuda prajurit-prajuritnya, atau kau dapat mengadu nyawa dengan pemburu-pemburu dan orang-orang yang haus darah dari dunia kependekaran untuk memperebutkan kuda ajaib. Kuda ajaib? Iya. Apa maksudmu? Seekor kuda yang teramat luar biasa, Kisanak. Berwarna putih keperak-perakan, tapi mempunyai kecepatan lari dan kegesitan bagaikan tunggangan para dewa. Lepas walaupun berada dalam kepungan 10 pemburu berpengalaman. Bilakah itu terjadinya, Paman? Tadi pagi.
Setelah semalam seorang kawan kami menemukan kuda tersebut, tapi tidak berhasil menangkapnya. Kami mengepungnya dengan mengendarai 10 ekor kuda, tapi kuda itu mampu melompati kami, melompati kepungan 10 pemburu-pemburu berpengalaman. Lalu mereka semua kini mundur teratur? Aku harus berdagang di sana. Jika tidak, tak ada penghasilanku hari ini. Dan kuda itu belum tentu kudapatkan. Lalu di manakah kuda itu kalian temukan? Apakah kau bertiga dengan cucumu berminat dengan kuda itu? Datanglah ke hutan di sebelah selatan kota ini, Kisanak. Kau akan menemukan keramaian di sana. Tapi sekaligus mungkin kau akan menjadi kurban orang-orang gila dari dunia kependekaran. Tidak, Kisanak. Walaupun kurang baik, aku tetap membutuhkan kuda-kudamu. Berapa aku harus membayarnya? 1 keping perak untuk 1 ekor kuda. Iya. Baiklah. Ini, kau ambillah 4 keping perak. Kau memberikan 1 keping perak sebagai tambahnya? Iya. Dan kau juga tidak menawar harga kudaku? Semua itu sebagai tambahan untuk ceritamu yang menarik. Ayo, cucu. Kau pilih 1 masing-masing untukmu. Ayo. Benar-benar aneh orang itu. Dia tidak menawar harga kudaku, bahkan memberikan tambahan 1 keping perak untukku. Siapakah mereka? Keluarga bangsawankah? Tidak mungkin kakek seburuk itu keluarga bangsawan, kecuali kedua cucunya. Ya, kedua cucunya pantas untuk mengaku sebagai seorang bangsawan. Semoga Dewata Agung akan memberikan keberkahan dan panjang umur bagi orang-orang bijaksana seperti kalian. Kita sedikit berputar. Kita mencoba mencari kuda itu. Mungkin dengan demikian sikapnya akan berubah padamu, Purbaya. Ayo, cepatlah. Hea! Jika memang sikap Bibi Wulan seperti itu, biarlah. Aku tidak perlu berjumpa saja, Kek, agar tidak terjadi keributan. Mana bisa, cucu. Dia akan tetap mencarimu setelah dia tahu kujang pusaka itu berada di tanganmu. Tapi, bukankah kujang itu? Gadis keras kepala itu tidak akan mungkin dengan mudah menerima kenyataan itu. Kita akan menghadapinya, Raden. Kita akan menghadapinya jika ia terpaksa hendak memaksakan kehendaknya. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Bibi Anting Wulan dan juga keempat saudaranya adalah orang yang teramat berjasa padaku dan juga keluargaku. Dia telah menyelamatkan aku, ibundaku saat itu. Dan juga kau, Cempaka, ketika kita berada di tangan Ki Dandung Amoksa, juga dari tangan gurunya Ki Sampar Angin. Masih ingatkah kau? Iya, saya tidak akan pernah melupakannya, Raden. Nah, jika demikian, janganlah memikirkan sikap yang buruk terhadap Bibi Wulan, Kak Cempaka. Ya, Raden. Saya akan mengingatnya. Saya tidak akan melakukan sikap yang tercela. Kalian perhatikanlah itu di depan sana. Sudah banyak terlihat orang yang berkelompok dengan berbagai peralatan berburu. Berarti kuda putih itu berada di sekitar tempat ini. Iya, aku kira begitulah. Ayo, kita beristirahat di sini dan tanyakan pada mereka. Hup. Kisanak, ada apakah di sini? Banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai macam peralatan berburu. Kami adalah para pemburu. Pemburu? Lalu apakah yang akan kalian lakukan di sini? Kau ini benar-benar bodoh. Jika kau sudah tahu kami pemburu dan berada di tengah hutan seperti ini, apalagi yang akan kami lakukan? Maafkan aku. Semasa muda aku juga pemburu. Tapi jika aku sedang berburu, sikapku
tidaklah seperti kalian. Duduk santai dan dengan peralatan lengkap di pundak. Peralatan itu pastilah telah kusebar di sekitar hutan ini. Tali-tali itu untuk perangkap. Dan lubang-lubang yang kusiapkan setelah kututup, kuintai selalu agar jika ada binatang buas yang berhasil masuk ke dalamnya, secepatnya dapat kulumpuhkan sebelum ia berhasil melompat keluar. Jadi kau juga dahulu seorang pemburu? Benar. Aku adalah seorang pemburu yang pandai, yang sangat dikenal di Santero Galuh. Tapi itu dulu sekali. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, sebelum kalian semua lahir, aku dapat menangkap hewan apapun yang bagaimanapun buasnya, yang tidak dapat ditangkap oleh pemburu-pemburu manapun. Aku dapat menangkapnya. Apakah kau mampu untuk menangkap seekor kuda yang sangat liar? Kuda? Bagaimana liarnya seekor kuda pun, aku pasti akan mampu menangkapnya. Benarkah demikian? Wah, kalau begitu kemarilah. Ayo kita bicara di sebelah sana. Mari. Dengarlah. Jika kau dapat membantu aku menangkap seekor kuda liar, setidak-tidaknya memberikan petunjuk padaku, kau akan kuberikan 1 keping perak untuk membeli seekor kuda tanpa kau harus bersusah payah menangkapnya. Ya, baiklah. Sekarang katakan di mana kuda itu berada, agar kita dapat mengatur siasat untuk menangkapnya. Kuda itu berada di tengah-tengah hutan sana. Beberapa belas laki-laki kasar dari golongan dunia hitam sedang mengepungnya, dan kami tidak diperbolehkan untuk ikut menangkapnya. Ayolah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Kau dapat mengajak orang-orangmu itu untuk mengusir orang-orang itu. Baru kau akan bisa mendapatkan kuda itu. Kau gila. Mereka adalah orang-orang yang liar dan sangat kejam. Ya. Cucu. Bukankah kau telah kuberikan cara-cara untuk berburu dengan baik? Nah, cobalah kau pergi ke sana untuk menangkap kuda itu. Kau antarlah Purbaya, Cempaka. Baiklah. Ayo, mari Kak. Hup. Baiklah, mari Raden. Hup. Gila. Kedua cucumu itu akan mendapat celaka dari orang-orang liar di hutan sana itu, kakek. Kisana, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, memang dibutuhkan satu resiko. Biarlah cucuku mencoba peruntungannya. Gila. Kau benar-benar gila. Kukira kau akan memberikan jalan keluar untuk mendapatkan kuda itu. Bagaimana aku dapat memberikan cara untuk menangkapnya jika untuk mendekati kuda itu saja kalian tidak berani? Setan licik kau. Diam, atau akan kupecahkan kepalamu. Baiklah. Baik di sana. Aku akan diam dan menutup mulutku. Oi, siapa itu? Menyingkirlah, tinggalkan hutan ini cepat, atau kau akan kuberikan ajaran, Kita berhenti di sini. Kita akan mencarinya dengan berjalan kaki. Hup. Kuda cerdik itu pastilah tengah bersembunyi. Bagaimana kita akan dapat menemukannya? Kukira Raden akan dapat memanggilnya. Berteriak maksudmu? Benar, Raden. Jika ia berada di sekitar tempat ini, pastilah dia akan keluar menemui Raden. Saya lihat kuda itu demikian sukanya dengan Raden. Aku akan mencoba melakukannya, Kak. Biarlah sesaat tempat ini menjadi ramai dengan orang-orang liar itu. Kita akan meninggalkannya sesaat setelah kita berada di punggung si Putih. Putih!
Di mana kau? Putih! Putih! Bukankah benar dugaanku, Raden? Dia menyahutnya. Putih! Kemarilah! Kau kuda yang sangat baik, Putih. Hup. Ayo, cepatlah naik ke Cempaka. Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Mamang Kuraya tiba di padepokan Gua Larang. Seorang cantrik yang melihat kedatangan mereka segera berlari menyambutnya. Bukankah kau Purbaya? Oh, iya, Raden Purbaya. Maafkan saya, Raden. Marilah masuk. Tentu Raden hendak bertemu dengan Eyang Guru. Marilah. Kebetulan sekali. Eyang Guru baru saja tiba beberapa saat. Tentu saja, Raden. Kita mengendarai seputih. Lalu, apakah saya dapat menemuinya sekarang? Eyang Guru setibanya di sini langsung masuk bersama seorang tamu yang sejak pagi telah menunggunya. Tamu? Siapakah tamunya? Seorang tua yang mengenakan caping yang lebar. Saya tidak mengenalnya, tapi kelihatannya Eyang Guru sangat menghormatinya. Oh, Tuan Resi Sanata Dharma. Bagaimana mungkin, Kek? Tadi kau katakan dia sudah hadir sejak pagi hari. Iya, sejak pagi hari menjelang tengah hari. Bagaimana mungkin kita menemuinya juga pada saat itu? Raden, Eyang Kaliman memang mempunyai kelebihan seperti itu. Ia mampu untuk tiba dimanapun ia suka hanya dalam waktu sekejap saja, Raden. Apakah mungkin masih ada manusia seperti itu? Biarlah kuda ini saya ikatnya ya. Raden bertiga dapat beristirahat dan menunggunya di balai-balai ini. Terima kasih, Paman. Tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan minum untuk Raden berdua. Raden. Kak Cempaka, ada apa? Kakak mengejutkan saya. Raden lamun ya? Iya, Kak. Apa yang Raden lamunkan? Segalanya. Segalanya yang pernah terjadi yang indah-indah dan juga yang teramat pahit yang saya alami di sini. Di mana, kakek? Entahlah. Tadi saya melihat kakek menuju pancuran 9 mata air dewa. Tempat itu pun menyimpan satu kenangan khusus bagi saya, Kak. Manakala saya bersembunyi mempelajari ilmu-ilmu yang telah saya curi. Curi? Saat itu saya ingin sekali turut dalam pesta pendadaran yang biasa dilakukan pada setiap tahun. Persyaratan utamanya ialah mereka yang sedikitnya telah menguasai 5 jurus kincir metu dari tingkatan pertama. Saat itu saya belum mendapatkannya. Dan secara diam-diam saya memperhatikan latihan kakak-kakak seperguruan. Juga di tempat itulah pertama kali saya bertemu dengan kakek Kuraya. Dia mengajarkan saya jurus tambahan untuk gerbang dewata. Tapi setelah saya mempergunakan jurus itu dalam pertandingan, dalam pesta pendadaran, yang terjadi adalah keributan. Saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Ayolah, Kak. Mungkin masih lama waktu kita untuk menjumpai Eyang Guru. Kita melihat-lihat ke pancuran itu.
Baiklah, Raden. Disinilah, Kak. Raden Karmapala pernah terjatuh karena tidak ingin kalah dengan saya yang mampu melompat turun. Hup. Lucu sekali jika saya mengingat sikap anak itu. Ayolah, saya akan mencuci tangan dan wajah di pancuran itu, Kak Cempaka. Betapa segarnya. Ayolah, Kak, bersihkanlah wajah dan tangan kaki Kakak di pancuran lainnya. Ya. Kau memang membuat aku jadi iri untuk menikmati kesegaran air itu, Raden. Beberapa saat, kedua bocah yang tengah meningkat remaja itu bermain dengan air segar di pancuran 9 mata air dewa. Dan setelah mereka menjadi puas dan segar, mereka keluar dari bagian lain lebatnya pepohonan di 9 mata air dewa. Lihatlah itu di sana, Raden. Bukit Batu Larang juga banyak menyimpan kenangan bagi Raden. Ya, Kak. Jelangkung Hidup, Kidandung Amoksa, serta Karmapala. Hari sudah mulai gelap, Raden. Sebaiknya kita kembali saja. Raden Purbaya menerawang jauh ke arah Bukit Batu Karang. Pandangannya yang dibayangi dengan angan-angan dan kenangan masa lalunya merambat dan menelusuri lekuk-lekuk bukit-bukit batu kecil yang bertebaran tak terhitung banyaknya. Tiba-tiba saja Raden Purbaya tersentak ketika pandangannya tertumbuk pada sebuah bayangan yang tegak berdiri di salah satu sudut bukit. Bayangan yang masih dapat dikenalnya, masih dapat dilihat dalam sisa-sisa keremangan matahari. Bayangan dari bocah yang hampir sebaya dengan dirinya, yaitu Raden Karmapala. Kau Karmapala? Raden? Ada apa, Raden? Lihatlah itu, Kak. Di sana. Bayangan itu menghilang. Aku akan melihatnya. Raden, tunggu. Hap. Raden, berhenti. Ada apa, Raden? Aku melihat bayangannya, Kak Cempaka. Raden Karmapala. Raden hanya terbawa oleh angan-angan dan ilusi Raden tentang padepokan ini. Tapi, Kak, aku melihatnya dengan jelas. Bayangannya melambaikan tangan padaku. Lihatlah, apakah dalam keremangan seperti ini Raden benar dapat memastikannya. Dan juga saat itu Raden sedang dibuai oleh kenang-kenangan Raden. Tapi... sudahlah, Raden, kita kembali saja. Mungkin Eyang Resi kini tengah menunggu kita. Juga kakek Mamangkuraya dan paman-paman guru lainnya, Raden. Baiklah, Kak. Setibanya di padepokan kembali, mereka telah disambut oleh cantrik padepokan dan kemudian diantarkan untuk menemui Resi Wanayasa dan paman-paman seperguruannya. Dan kakeknya Mamangkuraya telah berada di sana. Terimalah salam hormat saya, Eyang Guru, dan juga paman-paman. Purbaya. Aku tidak bisa menerima sebutan itu lagi. Setelah aku tahu dengan pasti kau belajar banyak dari guruku Mamangkuraya. Purbaya, mulai saat ini kedudukan kita tidak berbeda. Jika ada perbedaannya, hanyalah sekedar usia dan perbedaan tingkatan persaudaraan. Aku kini adalah kakak seperguruanmu, karena kita berguru pada orang yang sama.
Jadi aku bukanlah gurumu lagi. Dan mereka, Seta dan Saka, adalah murid-murid keponakanmu, Purbaya. Ini... Bukankah begitu, Guru? Kukira tidaklah demikian. Bocah itu tidak pernah menganggapku sebagai gurunya. Dia tidak pernah mau mengangkat guru padaku. Benar, saya hanyalah mempunyai seorang guru, yaitu Eyang. Kakek Mamangkuraya adalah kakek angkat saya. Nah. Dan itu sudah kukatakan dalam sumpah. Lalu bagaimana dengan Jerangkong Hidup? Sekarang dia bukanlah guru saya lagi. Saya telah memutuskannya 3 hari setelah saya mengangkatnya sebagai guru. Bagaimana bisa demikian? Begini. Di hadapanku yang saat itu sedang terluka, dia memaksa Purbaya untuk mau menjadi muridnya. Dengan ancaman, ia akan membunuh murid-muridmu itu jika dia tidak mau menjadi muridnya. Itu dia mereka. Kau dapat menanyakan pada murid-muridmu, Wanayasa. Tidak, Guru, tidak. Aku percaya sepenuhnya dengan anak itu, Guru. Tapi aku mendengar bahwa dia telah membunuh Guru saat itu, melemparkan senjata beracun yang membuat Guru terluka. Bukankah demikian, Guru? Bocah itu telah diperdaya oleh Jerangkong Hidup. Benar-benar keterlaluan setan itu. Karena itulah maksud kedatanganku kemari, hendak menjelaskan semua ini. Wulan muridmu kelihatan sangat membencinya. Jika demikian, baiklah, Guru. Saya akan menjelaskan semuanya ini padanya. Iya. Lalu bagaimana dengan keadaan anak itu? Apakah lukanya dapat kalian sembuhkan? 2 anak panah itu menembus agak dalam, Guru. Tetapi kakek tua itu membesarkan hatiku dan mengatakan bahwa Wulan tidak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan memang anak itu akan selamat. Dia sangat hebat. Kepandaian yang dimilikinya sudahlah sangat susah untuk dicari tandingannya. Boleh aku masuk? Silakan Tuan. Masuklah. Silakan duduk, Tuan. Duduklah, Tuan. Iya. Bagaimana, Tuan? Bagaimana keadaan Anting Wulan anakku, Tuan? Lukanya tidaklah terlalu berbahaya. Tubuh anak itu cukup mempunyai daya tahan. Dan aku telah memberikan obat dan mencoba untuk luka-luka besar akibat anak panah itu. Besok pagi-pagi tentu dia akan menjadi sadar kembali. Dan setelah beristirahat beberapa hari akan sembuh seperti sedia kala. Benarkah demikian, Tuan? Agaknya Dewata Agung telah mengetuk hatiku untuk keluar dari gubukku dan mencari anak itu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan pada anakku. Eyang, apakah Eyang sudah mengetahui siapa kakek ini? Setibanya aku di tempat ini, Tuan ini telah menawarkan kesediaannya untuk menyembuhkan Wulan anakku. Aku belum lagi sempat menanyakan siapa dia. Kakek ini adalah Eyang Kaliman, kakek dari Bibik Wulan. Benarkah demikian? Kakek itu adalah pendeta Sanata Dharma. Sang Hyang Jagat Batara. Ternyata hari ini saya bertemu dengan Tuan yang agung. Dan ternyata Tuan adalah kakek dari Anting Wulan yang telah kuanggap sebagai anakku sendiri.
Kau yang merawatnya, pastilah kau yang akan memilikinya. Apalah arti seorang ayah atau ibu tanpa pengabdian? Bagi ayah dan ibu, anak adalah sebentuk pengabdian. Anak itu kini sedang mengalami satu pukulan batin yang teramat berat. Berhati-hatilah mengurusnya. Aku menitipkan beberapa benda-benda keluarga padanya, dan semuanya kuletakkan di samping pembaringannya. Katakanlah agar dia mau untuk menjaganya. Aku permisi. Tunggu dulu, Tuan Resi. Saya ingin mohon suatu pertolongan dari Tuan. Apakah itu, Kuraya? Katakanlah. Apakah saya bisa mengatakannya hanya berdua saja? Katakanlah, perihal apa yang kau butuhkan bantuanku? Tentang kedua bocah itu. Kedua cucu saya, Tuan. Tentang kedua cucumu? Ya. Kemudian, kakek tua yang saleh dan arif itu memandang kedua bocah itu dengan pandangannya yang dalam, seakan-akan menembus jauh ke dalam tubuh dan jiwa kedua bocah di hadapannya. Beberapa saat ia memandang dan kemudian memejamkan matanya. Beberapa saat telah berlalu, akan tetapi resi yang arif itu masih saja memejamkan matanya. Sementara itu, Raden Purbaya dan Cempaka yang berada di hadapannya menjadi gelisah. Aneh. Aku tidak berhasil memasuki lebih jauh ke dalam diri anak itu. Bagaimana, Tuan Resi? Apakah Tuan akan dapat menolong? Ya, tapi aku tidak menjanjikannya. Aku melihat sebuah tirai gaib yang putih bersih menutupi diri anak-anak itu. Apakah yang sesungguhnya telah terjadi dengan anak itu? Ya. Baiklah, ayo kita pergi dari tempat ini. Mari, ayo Purbaya, kita pergi dari sini. Baik, Kek. Kami permisi, Yang Guru. Baiklah, pergilah kalian berdua. Semoga Dewata Agung akan memberikan keselamatan bagi kalian. Nah, para pendengar sekalian, apakah kemudian yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan Cempaka?